Episode ke-30 tentang masalah cinta Allah di kitab Tauhid. Dan ini part kedua teman-teman, kita akan ngehabisin di malam hari ini insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menghayati kajian ini. Dan aku akan berusaha walaupun dalam kondisi capek, baru pulang dari luar kota, dari Jakarta. Tapi kalau emang kondisi iman lagi enak, tetap sih bisa nyampein dengan nyaman buat A pribadi. Kalau kalian tergantung ya, buat kalian bisa menghayatin atau enggak itu tergantung, pertama hidayah dari Allah, kedua keseriusan kalian dalam berjuang menghayati ayat-ayat Allah yang akan disampaikan. Kita langsung buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman semua, kita akan sedikit nge-review pekan lalu tentang bagaimana ada 3 jenis cinta. Alif, jenis cinta apa aja? 3. 1. Cinta karena naluri. Cinta karena naluri. 2. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah, mencintai seseorang karena kesolehannya, berarti karena Allah ya, karena alasan agama. 3. Cinta yang paling penting, cinta apa? Cinta ibadah ya. Cinta yang sifatnya adalah tunduk patuh total kepada yang dia cintai, dan itu hanya kepada Allah saja. Ya, kalau kepada yang lain cinta yang tunduk total, maka itu jadinya kufur. Ya, itu jadinya kufur. Tapi jarang orang mencintai orang lain sampai ke tahapan cinta yang sifatnya nyembah tuh jarang. Kecuali kalau emang mereka ya udah ikut-ikutan lebay para wibu, seperti sujud sembah kayak gitu ya. Saya sujud sembah ke pacar kayak gitu. Kalau itu udah kekafiran walaupun main-main. Ya, kita tahu kekafiran tuh bisa terjadi dengan perbuatan dan dengan ucapan juga, walaupun main-main. Nah teman-teman, kita sekarang akan ngebahas poin-poin selanjutnya ya, menyempurnakan pembahasan pekan lalu, dan sedikit pengulangan, yaitu apa? Ingat, cinta naluri kalau memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, ini jadinya tergantung keberpalingan kita. Kalau kita cinta ke istri menyebabkan kita yang biasanya tahajud jadi nggak tahajud, maka hukumnya apa? Faris Hashim Syauqi dari ITB, bukan Faris 78 ya. Hukumnya apa? Jadi nggak tahajud, biasanya tahajud. Makruh, betul ya, karena meninggalkan sunnah. Mau nanya lagi ke Damar Wardoyo, kalau misalnya Damar cinta istri, belum nikah ya Damar ya, maaf ya. Damar cinta istri nanti kalau udah nikah gitu. Nah gara-gara cinta sama istri dan istri pengen dibeliin mobil mewah, akhirnya Damar korupsi. Maka hukumnya apa Damar? Dosa nggak boleh Ya nggak boleh, haram. Itu jadinya cintanya haram. Nah sekarang ke Habibi. Kalau Habibi cinta sama istri, saking cintanya nggak pingin lepas dari pelukan istri sampai akhirnya nggak sholat subuh. Udah tahu ini adzan subuh tapi enggak, kamu jangan lepas dari aku. Akhirnya dipeluk terus sampai terbit matahari. Maka itu hukumnya apa Habibi? Sebagian ulama bilang murtad, sebagian dosa besar. Bagus, sebagian ulama bilang murtad, sebagian bilang itu dosa besar. Tergantung kita ngikutin mazhab mana ya. Kalau ninggalin sholat kafir atau enggak. Buat yang berpendapat ninggalin sholat itu kafir, berarti kalau kita saking cinta sama istri akhirnya peluk sampai nggak mau sholat, maka itu udah kayak nyembah aja, udah nyembah istri pada saat itu. Karena kita rela nggak sholat demi bisa menggapai cinta istri, itu udah kekufuran jadinya ya. Nah jadi itulah teman-teman rinciannya. Sebenarnya simple banget ya dengan apa yang kita udah bahas. Nah ada yang pengen AA tekankan lagi, yaitu lihat bagaimana
8 hal yang kita cintai secara naluri yang Allah sampaikan di surah At-Taubah, walaupun bukan cuma 8 itu doang. 8 itu. Karena semua nikmat ujung-ujungnya ke sana. Yaitu apa? Kalau kita cinta ke ayah kita, anak kita, saudara kita, istri kita, family kita, perniagaan, tempat tinggal, dan satu lagi apanya? Kendaraan kita? Bukan kendaraan, ada 8 pokoknya ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Oh ya, harta dan perniagaan dan juga rumah. Itu 8 ya. Jadi ayah, anak, saudara, istri, family, ya, keluarga besar kita, terus duit kita, harta kita, kemudian bisnis kita dan rumah kita. Kalau kita cinta sama yang 8 itu sampai membuat kita berpaling dari Allah, maka siap-siap Allah akan menurunkan siksanya. Dan ini tuh jadi kaidah global, yakni kalau kita udah cinta sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah, maka Allah akan siksa kita dengan sesuatu tersebut. Makin besar penyimpangannya, maka makin besar pula hukuman dari Allah. Kalau kita cinta istri sampai gak tahajud, gak dosa. Cuman tetap nanti Allah akan ngasih hukuman berupa sesuatu yang bikin kita jadi gak enak. Walaupun itu gak dosa. Ya gak dosa. Apa nanti tiba-tiba jadi bosan sama istri? Bisa aja gara-gara kita ninggalin tahajud, akhirnya sama Allah ditimbakan rasa bosan dengan istri. Itu bisa terjadi teman-teman. Walaupun bukan haram gak tahajud itu. Gak tahajud yang biasanya tahajud, itu hukumnya ya jadi makruh. Biasanya tahajud jadi nggak tahajud. Nah, adapun kalau cintanya sampai ke yang haram, maka Allah akan siksa kita dengan benda tersebut. Di antaranya kalau kalian cinta sama duit. Saking cintanya sama duit sampai akhirnya melalaikan dari ibadah pada Allah, Allah akan siksa kita dengan duit tersebut. Dibikin kita jadi kepikiran sama duit, takut hilang, kita jadi mati-matian nyari duit sampai kita akhirnya nggak punya waktu sama istri, sama anak. Akhirnya duit makin banyak, tapi kita irit banget. Ada beberapa teman yang tahu teman-teman Arizal beberapa itu ngumpulin duit terus, targetnya ngumpulin duit. Tapi kalau jajan irit banget. Harusnya kita proporsional teman-teman, proporsional. Misal Faris udah punya duit 130 juta. Belum wajib haji kan? Karena kalau wajib haji itu kalau kita punya duit untuk furoda, itu wajib haji. Adapun kalau baru 130 juta udah bisa ONA plus belum? Belum bisa ONA plus. Haji reguler udah bisa tapi ngantrinya 30 tahun lagi. Wajib pergi hajinya 30 tahun lagi. Berarti Faris belum wajib haji di tahun ini. Maka ketika punya duit 130 juta, jangan sampai kita infaknya sama, nafkah ke keluarganya sama dengan ketika kita duitnya baru 1 juta. Kalau duitnya baru 1 juta, biasanya sehari-hari belinya tempe, tahu, ikan terasi, sambal terasi, ikan asin gitu ya. Ketika duitnya udah 130 juta, belum wajib haji loh. 130 juta belum wajib haji. Karena kalaupun yang reguler ngambilnya 30 tahun lagi baru wajibnya. Jadi ketika duit udah 130 juta, jangan sampai ngehemat seperti ketika 1 juta. Itu nggak proporsional. Ya, nanti jadi duit ngumpulin terus, tapi malah nggak bahagia. Padahal kita diperintahkan untuk menikmati hidup ini. Ibnul Qayyim menyampaikan dalam kitab beliau Ighathul Lahfan kalau nggak salah satu bentuk kufur nikmat adalah ketika Allah karuniakan kita bantal yang empuk, kemudian kita membuangnya dengan alasan saya zuhud. Nggak gitu. Ada bantal empuk, tidurin, syukuri. Gitu teman-teman. Nah ini kita punya duit banyak, sampai kita lalai dari ibadah, akhirnya Allah siksa kita dengan duit tersebut. Yang kepikiran cuma nominal, tapi kita nggak bisa nikmatin karena kita iritnya super. Itu sendiri merupakan siksaan teman-teman dari Allah. Cinta sama pacar, wah itu mah udah jelas. Cinta ke cewek aja, ke istri aja kalau memalingkan dari Allah itu udah nggak boleh. Ini cinta ke pacar yang jelas-jelas ini nggak boleh, haram. Allah akan siksa kita dengan cinta kita ke pacar tersebut. Dengan cara apa? Dibikin pacarnya selingkuh. Ya, nggak ada istilah selingkuh ya. Dan belum jadi siapa-siapa. Tapi udah mau pacaran haram terus si pacarnya selingkuh. Itu kan
jadinya double siksaan. Siksaan pertama adalah kita jatuh ke maksiat yang bikin ibadah jadi gak nikmat, itu sendiri udah merupakan siksaan. Kemudian kedua, si pacarnya selingkuh, yaitu jadi sakit hati. Sakit hati. Dan permainan dalam pacaran tuh sering ngasih analogi kayak gini ya. Ini analoginya mungkin pernah kejadian atau enggak. Cewek cowok kalau pacaran itu cintanya palsu, teman-teman. Palsu. Dan nanti ketika udah nikah, itu cinta yang dulu dijadiin kayak bunga-bunga gitu hilang semua. Ya ibaratnya gini, ada cewek cowok pacaran gitu ya. Untuk menguji kesetiaannya tuh kayak gini aja, si cewek tuh ngomong kayak gini, sayang mulai hari ini kita putus. Langsung cowoknya bilang, hah kenapa kita putus? Langsung ceweknya bilang, karena yang pokoknya udah gak enak aja, udah gak cocok antara aku dengan kamu gitu ya. Akhirnya cowoknya bilang gitu, waduh kamu pengen mutusin ke aku, padahal aku selama ini udah nabung. Duitku udah hampir bisa untuk beli mobil, untuk ngasih hadiah kepada kamu, Neng. Langsung si Nengnya bilang, oh abang, aku kan cuman main-main bang, aku gak serius kalau aku mau putus. Habis itu si abangnya ngomong juga, aku juga sama Neng, cuman main-main, cuman pengen ngetes kesetiaanmu. Gitulah orang yang lagi pacaran tuh gitu, penuh dengan sandiwara, kepalsuan. Dan ujung-ujungnya yang paling parah itu, hukuman dunia yang paling parah adalah dicabutnya nikmat ibadah. Itu yang hukuman paling parah di dunia, teman-teman. Adapun di akhirat jelas bagaimana nanti di akhirat kita akan dapat hukuman dari Allah berupa siksaan jahanam kalau emang amal soleh kita lebih ringan daripada dosa kita. Jadi ingat, kalau kita mencintai yang 8 tadi, yang bikin kita jadi lalai dari Allah. Dan kelalaian dari Allah itu macam-macam bentuknya ya. Pelit, kikir, itu juga termasuk kelalaian loh. Ketika kita punya duit yang banyak, tapi kita tetap iritnya super, gitu ya. Padahal dengan duit yang banyak itu hak istri dan anak untuk merasakan bahagia yang lebih. Saat kita punya duit yang lebih, ajak mereka makan yang lebih enak sesekali. Tapi jangan juga keterusan yang bikin mereka akhirnya jadi spoil, jadi manja. Tapi proporsional. Dan itu bisa. Bisa. Seminggu sekali kayak, 2 minggu sekali kayak. Ya. Itu bisa, teman-teman. Dan ketika kita lalai, pokoknya ketika dapat duit tapi kita tetap nggak mau spend, nggak mau nafkah ke istri dan anak dengan alasan pengen ngirit, itu sendiri udah merupakan kelalaian dari Allah, maka Allah akan siksa kita dengan itu. Harusnya gimana? Ketika emang uangnya terbatas, ngirit. Sampaikan ke anak istri untuk sabar. Ketika uangnya banyak, kasih mereka yang lebih. Dengan tanpa berlebihan, tapi proporsional. Dan ketika kita ngelakuin itu, lakukan itu dalam rangka untuk bersyukur pada Allah. Jadi saat kita nge-spend, ngajak jalan-jalan misalnya, ngomong, ya Allah, aku keluarin uang yang lebih banyak agar anak dan istri senang. Ini sebagai wujud syukurku padamu ya Allah. Itu kehitung jadi pahala. Dan itu adalah bentuk kita mencintai Allah. Yakni saat Allah kasih kita rizki, kita nafkahnya lebih besar dalam rangka bersyukur. Gitu teman-teman. Itu cinta yang ujung-ujungnya ke-Allahin lagi. Ya, karena kita bersyukur. Nah, jadi itu teman-teman, cinta harta, ayah ya, anak, istri, family, terus perniagaan. Nah, hati-hati sama perniagaan nih. Kalau emang kalian udah cukup perniagaannya, maka jangan sampai kalian terus yang menyebabkan lalai. Aduh gimana ya bahasanya? Gini, emang kita semua pingin supaya bisnis terus melebar supaya dapat profit lebih banyak. Dengan profit lebih banyak kita bisa nikmatin hidup. Tapi sekali lagi proporsional, teman-teman. Kalau seandainya bisnis ditambah mengakibatkan ibadah ritual kita jadi berkurang, kurangi bisnisnya. Apalagi kita udah cukup gitu. Ulama zaman dulu malah ada yang ketika jualan baju, ini nggak harus ditiru ya, nggak harus ditiru. Ada yang jualan baju, ketika udah ada satu baju kejual dan profitnya udah cukup buat makan hari itu doang, itu dia langsung tutup dan langsung fokus belajar kitab-kitab ulama. Ada yang sampai seperti itu. Ya kita mungkin nggak bisa kayak gitu karena kita pengen nabung lebih banyak, apalagi untuk haji kan ya. Nah tapi intinya ada pada ibadah kita saat kerja. Kalau udah bikin jadi lalai banget, iman ngedrop, itu momen dimana kerjaan harus diturunin, dipersedikit. Tapi kalau kerjaan dipersedikit,
nantinya gajinya jadi nggak cukup Pak, uang jadi nggak cukup. Kalau kayak gitu berarti paksain untuk kerja lebih banyak, dapat duit yang bisa mencukupi nafkah anak dan istri, lalu ibadah harus dipaksain. Harus dipaksain. Karena ya mau gimana lagi? Karena nafkah hukumnya wajib, sedangkan ibadah-ibadah yang lain hukumnya sunnah selain yang diwajibin oleh Allah. Nah jadi itu teman-teman untuk 8. Nggak mau bahas terlalu panjang lebar, takutnya nanti malah jadi terlalu bertele-tele. Intinya dari yang 8 tadi, pastikan kita mencintai 8 poin tadi sewajarnya, dan jangan memalingkan kita dari cinta kepada Allah. Itu teman-teman ya. Kemudian sekarang adalah pembahasan mencintai seseorang karena Allah. Teman Naufal misalnya, Naufal Atala kan cerdas banget tuh, Masya Allah ya. Semoga Allah ngejaga hatimu ya Naufal. Naufal Atala cerdas. Misalnya teman sekelasnya Naufal. Cinta Naufal gara-gara apa? Karena Naufal pinter sehingga bisa nyontekin Arizal. Nah teman-teman, cinta yang kayak gini itu adalah cinta karena duniawi. Dan cinta karena duniawi itu nanti di hari kiamat akan menjadi sebab permusuhan. Cinta yang murni karena duniawi akan membuat di hari kiamat jadi permusuhan itu. Allah berfirman di surah Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Illal muttaqin, illal muttaqun. Illal muttaqun. Kok ngeblank ya. Persahabatan dekat yang di dunianya dulu al-akhila tuh itu udah persahabatan yang sangat intens banget. Persahabatan itu di hari kiamat akan menjadi permusuhan. Kecuali orang-orang yang bersahabat dengan landasan takwa. Jadi kalau kalian cinta sama teman, terserah kalian bikin komunitas apapun, kalau udah komunitasnya dorongannya adalah duniawi, maka itu akan jadi permusuhan di hari kiamat. Kalian bikin persahabatan atas landasan cinta sama apa? Hobinya biasanya bolanya, motor, itu akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Jadi haram tergantung bagaimana niat kita. Kalau misalnya bikin komunitas anak-anak barstad, bukan bastard ya, tapi barstad. Apa barstad tuh yang suka itu dong, workout kayak gitu. Kenapa? Biar badan kuat dengan niat biar gampang untuk jihad di jalan Allah. Kalistenik ya. Kita ngumpul nih orang-orang untuk hobi, menyalurkan hobi kita di yang halal, itu olahraga. Dan saat olahraga kita niatin biar kuat badannya, sehingga kita bisa mudah untuk jihad di jalan Allah. Atau setidaknya kita jadi gampang untuk ibadah, gak gampang sakit-sakitan. Maka hobi tadi itu landasannya bukan lagi duniawi. Hobi tadi itu jadinya hobi yang landasannya takwa. Kalian cinta motor, bikin perkumpulan perkumpulan motoran lah kayak gitu. Terus kalian ketika ngumpul kayak gitu emang cuma untuk pamer-pamer doang, maka itu adalah kecintaan yang karena duniawi yang nanti di hari kiamat akan jadi permusuhan. Tapi kalau kalian misalnya bikin perkumpulan motor, susah ya, gimana niatin karena Allahnya ya. Kalau yang tahu itu pecinta Vespa itu ya, sering diundang, mereka bikin komunitas pecinta Vespa, biasanya itu untuk menyatukan mereka, tapi ujung-ujungnya mereka ngelakuin banyak kebaikan, baksos, kemudian kajian dan sebagainya. Pokoknya intinya kalau itu persahabatan atas duniawi itu hanyalah wasilah, yang kita niatinya ujung-ujungnya karena Allah, maka itu berarti cintanya atas landasan takwa. Itu cintanya atas landasan takwa. Takut bahasa terlalu susah. Kalian ngerti gak? Pribadi ini agak bertele-tele, jujur aja. Entah karena lagi gak konsen atau gimana, tapi mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Cukup paham. Wah, kalau Hafiz aja anak UGM bilang cukup paham, berarti yang lain gak paham nih ya. Gak, just kidding ya. Nah jadi ulang ya, mudah-mudahan bisa permudah. Pokoknya silakan kalian cinta ke teman kalian atas landasan duniawi, hobi-hobi duniawi yang halal, silakan. Tapi kalau cuma mandek sampai situ kecintaannya, maka itu nanti akan jadi sebab permusuhan di hari kiamat. Sebut aja kita bikin perkumpulan, kita saling mencintai, ukhuwah al-Persibiyah misalnya gitu ya. Ukhuwah karena Persib, atau ukhuwah al-Persijayah misalnya gitu. Ukhuwah al-Korea misalnya gitu ya. Kita malah ukhuwah persahabatan yang dilandasi atas hobi-hobi duniawi. Kalau itu menjadi inti persahabatan kita,
Nanti di hari kiamat kita akan musuhan. Persahabatan, pertemanan gara-gara kita hobi kalistenik, hobi nge-gym bareng, hobi renang, hobi olahraga. Kalau itu adalah sebab utama kita dari persahabatan, maka itu akan bikin kita di hari kiamat jadi bermusuhan. Tapi kalau hobi-hobi tadi hanyalah jalan untuk menggabungkan kita, untuk memudahkan kita ngumpul, tapi kita lakukan itu atas landasan karena ingin dekat sama Allah, maka itu adalah bagus. Yuk kita ngumpul di futsal, kita bikin perkumpulan pecinta futsal. Biar apa? Biar kita nanti ngumpul barengnya gampang, pas beres futsal kita kajian bareng. Wah, kalau itu keren tuh. Yuk kita bikin komunitas pecinta badminton, kita olahraga bareng, kita nge-gym bareng. Lalu habis itu kita kajian bareng. Lalu habis itu kita bakso sedekah karena Allah. Maka itu adalah persahabatan atas landasan takwa. Itu adalah persahabatan atas landasan takwa, teman-teman. Yang itu akan menjadi pengekal hubungan kita di akhirat. Tinggal pilih. Mau persahabatan, mau kecintaan atas landasan apa. Kalau A cinta ke Noval karena duniawi, si Noval sering ngeboncengin A. Kalau A lagi di Jakarta, A boleh nginep di kosan Noval gitu ya, sehingga Ariza nggak usah nyewa hotel misalnya kayak gitu. Kalau cuman karena itu, maka itu semua air di belakang itu. Maka itu semua adalah cinta duniawi. Yang kata Abdullah bin Abbas, cinta tersebut nantinya tidak akan berguna sama sekali di hari kiamat. Tidak akan berguna di hari kiamat. Dan kita takut, teman-teman. Takut gitu. Gimana nanti kita udah senang sama teman, udah bestie, tapi kemudian di hari kiamat jadi bermusuhan. Karena landasan persahabatan kita bukan karena Allah. Makanya tolonglah, kalau kalian punya teman, biasa aja, nggak usah deket-deket. Dan kalau kalian punya teman yang dekat, jadiin teman dekat tersebut landasannya karena ketakwaan. Jangan karena yang lain. Yang lain itu hanya sebagai jalannya aja. Kalau misalnya kalian gak bisa mencintai teman kalian karena Allah, maka please jangan jadi teman dekat mereka. Oh, jadi eksklusif dong. Mending eksklusif dalam kebaikan daripada eksklusif dalam keburukan. Karena orang-orang yang bilang, ih kamu mah eksklusif anak-anak pengajian, sebenarnya mereka juga eksklusif. Ketika mereka nggak mau kajian, berarti mereka bikin komunitas orang-orang anti kajian. Sebenarnya mereka juga eksklusif. Cuman eksklusif dari bidang yang lain, dari poin yang lain. Gak apa-apa kita eksklusif dalam hal yang baik, daripada eksklusif dalam hal yang sia-sia atau buruk. Itu yang pengen ajarin ke kalian. Please, kalau punya teman dekat, jadikan teman-teman dekat tersebut, atau balik bahasanya gini, please hanya pilih teman dekat yang emang kalian bisa mencintai mereka karena Allah. Adapun teman-teman yang kalian gak bisa mencintai mereka karena Allah, mungkin karena mereka sering maksiat, gak sholat, maka jangan dijadiin teman dekat. Bahaya. Bahaya. Karena ancamannya di hari kiamat akan jadi musuh. Selain di dunianya juga akan ngajak kepada keburukan. Seram. Na'udzubillah min dzalik. Baik, itu teman-teman ya untuk pembahasan inti dari pekan lalu yang sudah cover. Sekarang kita masuk ke poin yang indah, yakni bagaimana caranya menggapai cinta Allah. Gimana caranya menggapai cinta Allah? Teman-teman, apa yang terjadi kalau Allah cinta sama kita? Allah akan panggil malaikat Jibril dan menyampaikan bahwasanya Allah cinta sama kita. Kemudian malaikat Jibril akan ngasih tahu ke malaikat yang lain bahwasanya Allah cinta ke kita. Lalu malaikat yang ada di langit akan cinta sama kita, dan Allah pun akan memberikan penerimaan ke hati makhluknya yang di bumi. Artinya orang-orang yang di bumi akan senang sama dia, akan jatuh hati pada dia. Walaupun tetap aja akan ada haters, tetap. Sebagaimana Nabi kita SAW pun punya orang-orang musuh-musuh yang membenci beliau walaupun beliau adalah manusia yang terbaik.
Tapi teman-teman, yang paling indah ketika Allah mencintai kita adalah kita dibimbing untuk bisa ngerasain nikmat dalam ibadah. Itu tuh yang paling luar biasa. Ketika seseorang bisa nikmat saat dia lagi nangisin dosa-dosanya, itu adalah nikmat terbesar dari Allah. Karena banyak orang-orang yang ketika dia ibadah, itu dia gak ngerasain nikmat. Ibadah tapi itu pegel. Ibadah tapi hatinya gersang, hatinya kosong. Itu salah satu ciri kalau dia belum, kalau maaf dimatiin mikrofonnya siapapun itu yang lagi nyala. Itu ciri-ciri kalau dia belum mendapatkan cinta Allah. Itu ciri-ciri kalau dia belum mendapatkan cinta Allah. Karena Nabi SAW bersabda bahwasanya kalau Allah mencintai hamba, kalau aku mencintai hambaku terus-menerus mendekati diriku dengan amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangannya yang dia akan menggenggam dengannya. Aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Bukan artinya Allah gabung dengan diri kita, oke? Ulama sepakat maksud hadis itu bukan berarti Allah jadi gabung dengan hambanya, bukan. Tapi maksudnya Allah akan bimbing sang hamba ini untuk merasakan nikmat dalam hal-hal yang Allah cintai. Kalau kalian ngebaca Quran dan gak ada nikmat, itu ciri-ciri kalau kalian belum dapat cinta Allah secara spesial ya. Karena kalau secara umum Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman. Kalau kita Islam, maka kita udah mendapatkan cinta umum dari Allah, cinta yang general. Tapi kalau ingin mendapatkan cinta yang khusus, kalau kita udah dapat cinta yang khusus dari Allah, kita akan ngerasain nikmat dalam hal yang Allah cintai. Kita akan ngerasain nikmat saat kita nundukin pandangan. Sekarang kalian ngelihat ada cewek cantik, terus kalian nundukin pandangan, kalian yang ada berat kan? Berat. Tapi kalau kalian udah dicintai oleh Allah, maka saat kalian ngelihat cewek cantik dan kalian mulai nafsu, tapi kalian tundukin pandangan, di detik kalian nundukin pandangan, di situ Allah ngasih ketentraman, ketenangan, nyaman, indah di hati. Dan kalau kalian udah sampai di level itu tuh bagaikan langit dan bumi, teman-teman. Itu derajatnya manusia yang seperti ini, itu bagaikan langit dan bumi jaraknya. Karena hatinya selalu tentram, selalu nikmat, selalu nyaman dengan apa-apa yang Allah cintai, dengan apa-apa yang Allah senang. Pas lagi sholat, nikmat banget. Kenapa Nabi SAW sampai kaki bengkak? Gak ada di antara kita yang mau kaki bengkak. Tapi kenapa Nabi kita SAW bisa sholat sampai kaki bengkak dan itu terus lanjut sholatnya? Karena beliau merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya khusyuk, nikmatnya ibadah, nikmatnya syukur. Itu tuh indah banget, teman-teman. Dan itu manisnya iman. Saat Allah mencintai kita, Allah akan beri rasa manis dan indah di dalam hati kita atas ketaatan yang kita lakukan. Saat kalian mulai berjenggot, kemudian diejek-ejek, "Oi kambing," sakit hati, wajar, manusiawi. Tapi kalau kalian udah dicintai sama Allah, ada orang nyebut, "Hei kambing," kalian akan bahagia banget dari sisi apa? Ya Allah, ada hambamu yang mencelaku dan itu akan menjadi pahala di hari kiamat. Kalau aku sabar akan menjadi pahala yang semakin besar dan rasa itu akan bikin kalian semakin ngefly, indah banget. Kita nggak nyampe derajat itu, teman-teman, belum. Tapi inilah yang dirasakan oleh Sumayyah. Ketika ditusuk kemaluannya sampai tembus ke leher, Yasir dimasak di kuali. Amr bin Yasir, kalau Amr bin Yasir walaupun pura-pura murtad ya, karena emang udah nggak kuat. Tapi kenapa mereka berdua nih, ayah dan ibu Amr, bisa kuat menahan tusukan tombak dari kemaluan sampai ke kepala?
Kemudian Yasir dibakar di kuali karena mereka merasakan angin sejuk dingin ketika Nabi SAW bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat tinggal kalian di akhirat adalah surga." Ketika itu terngiang di otak mereka, itu menjadi angin dingin, angin yang adem, yang nyaman, sehingga penusukan tombak itu kayak udah gak ada rasanya, teman-teman. Karena Allah udah cinta sama mereka. Dan kita ingin ada di kondisi itu. Kita ingin banget. Apa yang bisa bikin kita sampai di derajat itu, teman-teman? Apa? Akan menyampaikan 3 poin. Dan sayangnya 3 poin ini di antara kalian banyak yang melalaikannya. 1. Sering-sering membaca Al-Quran sambil dihayati. Ini poin yang udah jarang banget orang lakuinnya. Walaupun aku udah sering ngulang, tapi tetap aja lalai. Percaya deh teman-teman, kalian punya waktu. Jangan bilang saya sibuk, kalian punya waktu. Gak bisakah baca 1 halaman dengan terjemahannya? Padahal di saat yang sama kalian bisa nge-scroll postingan Ustadz, ngedengerin 3 kajian singkat Ustadz yang itu totalnya 9 menit. Dr. Aid Al-Qarni, pengarang La Tahzan, Aid Al-Qarni ya kalau gak salah ya. Aid Al-Qarni kalau gak salah. Ya walaupun beliau ada beberapa kekeliruan, tapi beliau menyampaikan di awal kitab La Tahzan. Itu salah satu indah banget kalimatnya apa? Ketika kalian bisa tersentuh dengan kajian Ustadz, dengan nasihat teman, tapi kalian gak bisa kesentuh dengan Al-Quran, maka hati-hati. Hati-hati. Udah ada masalah dengan hati kalian. Ketika kalam Allah gak bisa bikin kalian nangis dan khusyuk, tapi kajian Ustadz bisa bikin kalian khusyuk, itu udah aneh. Syukur-syukur kalau Ustadz menyampaikan ayat Quran lalu kalian nangis gara-gara ngedengar ayat Quran yang dibacain Ustadz. Kalau itu gak apa-apa. Karena hakikatnya kalian nangis bukan karena si Ustadz, tapi karena ngedengerin ayat-ayat Allahnya. Tapi betapa sering kita lebih khusyuk saat Ustadz menyampaikan nasihat yang global, yang umum. Tapi ketika dibacain ayat kita gak khusyuk. Kita gak nangis. Kita gak nangis. Kalian tahu gak sih Nabi kita SAW? Itu beliau pernah minta ke Abdullah bin Mas'ud. Minta ke Abdullah bin Mas'ud untuk dibacain ayat Quran. Dan Abdullah bin Mas'ud bilang, "Ya Rasulullah, engkau menyuruhku untuk membacakan Quran padamu, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu." Dan beliau bersabda apa? "Aku ingin untuk mendengarnya dari orang lain." Tahu apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud langsung membaca, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Surah An-Nisa. Dibacain surah An-Nisa sama Abdullah bin Mas'ud. Sampai ke ayat di mana Allah berfirman, "Wa kaifa idza ji'na." Dan ingatlah ketika, kata Allah ya, kami hadirkan seluruh umat. Kemudian kami hadirkan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka semua. Itu Nabi SAW langsung bersabda, "Berhenti, berhenti, berhenti." Dan Abdullah bin Mas'ud ngelihat ke wajah Nabi SAW dan beliau bercucuran air mata. Umar bin Al-Khattab saat lagi baca surat Yusuf, beliau jadi imam sholat subuh nangis dengan tangisan yang bisa kedengeran sampai saf paling belakang. Kapan terakhir kali kita ngebaca Quran sampai bisa nangis, teman-teman? Kemarin Asa menyampaikan salah satu kajian tadabbur privat dengan salah satu murid terdekat Arizal. Itu coba bayangin teman-teman. Bayangin kita semua nanti akan di hari kiamat. Kita semua akan ada di hari kiamat. Dan kita akan menjadi penengah antara Nabi dan musuh-musuhnya. Apa yang terjadi teman-teman? Dari hadis yang sahih, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seluruh nabi-nabi terdahulu, mereka akan ditanya oleh Allah. Di hari kiamat, Allah akan bertanya kepada para nabi, "Apakah kalian telah menyampaikan risalah kalian?" Dan para musuh-musuh Nabi, mereka kan gak pengen masuk neraka ya.
Mereka akan bilang kepada Allah, ya Allah, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami. Begitupun para nabi yang lain, bukan follower, tapi umatnya yang membangkang, mereka akan bilang, mereka akan dusta dan bilang, Nuh gak pernah menyampaikan dakwahnya kepada kami. Musa gak pernah menyampaikan dakwahnya kepada kami. Yunus atau nabi-nabi yang lain, Nabi Lut, Nabi Ibrahim gak pernah menyampaikan dakwahnya kepada kami. Jadi para umat nabi tersebut, mereka semua berbohong kepada Allah dengan menyatakan bahwasanya para nabi gak pernah menyampaikan dakwah kepada kami. Gak pernah. Dan kalian tahu, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seluruh nabi akan bilang kepada Allah, ya Allah, kami telah menyampaikan dakwah kepada mereka, ya Allah. Dan Allah membalas statement para nabi tersebut dengan statement apa? Apakah kalian punya bukti? Apakah kalian punya pembela? Apakah kalian punya penengah? Punya saksi yang bisa menguatkan statement kalian bahwasanya kalian telah menyampaikan risalah kalian kepada para nabi tersebut? Dan para nabi menjawab, kami punya saksi, ya Allah. Kalian tahu siapa yang jadi saksi atas umat Nabi Nuh? Nabi Nuh saat didustakan oleh kaumnya di hari kiamat. Di hari kiamat tuh kaumnya bilang Nabi Nuh gak pernah menyampaikan risalah kepada kami, ya Allah. Dan Nabi Nuh bilang, aku telah menyampaikan risalah kepada mereka, ya Allah, tapi mereka mendustakan aku. Terus Allah nanya balik, kau punya saksi gak, wahai Nuh? Punya. Pembela punya. Kalian tahu gak siapa yang bakalan jadi pembela Nabi Nuh? Apakah umat Nabi Nuh yang beriman? Bukan. Nabi Nuh akan bilang kepada Allah, ya Allah, yang menjadi saksi, yang menjadi pembela atas diriku adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kebayang gak sih teman-teman? Kita gak pernah ketemu sama Nabi Nuh. Sama Nabi Muhammad aja SAW kita gak pernah ketemu. Tapi nanti Nabi Nuh yang bakal bilang ke Allah, ya Allah, umat Nabi Muhammad itulah yang akan menjadi saksi pembela aku. Akhirnya kita semua akan dihadirkan di hadapan Allah. Dan Allah akan bertanya pada kita, apakah Nuh telah menyampaikan risalahnya? Dan kita akan menjawab, iya ya Allah, iya. Nuh telah menyampaikan risalahnya. Yang jadi pertanyaan, dari mana kita tahu? Kan kita gak pernah ketemu sama Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh tidak nyuruh umatnya yang beriman aja untuk menjadi pembelanya? Kenapa? Kok Nabi Nuh malah membawa-bawa kita gitu loh ya, untuk menjadi pembela beliau? Kemudian Allah juga nanya ke kita langsung, apa bukti kalian? Apa bukti kalian bahwasanya Nuh telah menyampaikan risalahnya kepada umatnya? Dan kita akan bilang kepada Allah, ya Allah, menyampaikan hadis ini secara makna ya teman-teman ya. Ya Allah, bukti bahwasanya Nuh telah menyampaikan risalahnya adalah Al-Quran. Kami membaca dari risalah Al-Quran yang diturunkan olehmu kepada Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kau telah menyampaikan bahwasanya Nuh telah menyampaikan risalah kepada umatnya, tapi umatnya mendustakan. Itu cukup menjadi bukti ya Allah atas kesaksian kami terhadap Nabi Nuh. Kebayang gak sih kita adalah umat yang spesial, yang sampai para nabi yang didustakan aja mengajak kita untuk menjadi pembela mereka. Dan kita akan membela mereka dari mana? Dari Al-Quran yang kita baca. Di dalam Al-Quran kita tahu bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya, Nabi Musa telah menyampaikan risalahnya, Nabi Ibrahim telah menyampaikan risalahnya. Dan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah atas para nabi tersebut. Sekarang kita gak pernah baca Quran, gak pernah menghayati. Gimana itu teman-teman? Gimana nantinya? Coba deh kalian bayangin aja, ibu kalian kena kasus, difitnah. Kemudian pas lagi di pengadilan, hakim minta ibu kalian untuk menghadirkan saksi atau pembela. Lalu kita hadir, kita semangat untuk membela ibu kita, dan akhirnya kita menang. Kita menang dan akhirnya ibu kita selamat dari hukuman. Coba bayangin, mengharukan gak itu kondisinya? Ibu kita difitnah, kemudian kita datang, kita membela, dan akhirnya hakim menetapkan, ya, ibumu tidak bersalah, dan kamu adalah pembela, kamu adalah saksi atas ibumu, dan kamu benar. Mengharukan gak itu teman-teman? Sangat mengharukan. Lalu bagaimana kalau kita
menjadi pembela atas seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu kita akan membela mereka. Ketika mereka didustakan di hari kiamat, kita akan membela mereka. Dan Nabi Muhammad SAW akan menjadi pembela atas semua umatnya. Jadi pertama, kita akan membela para nabi tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW akan menjadi pembela kita semua. Kebayang gak mengharukannya itu? Kebayang gak kondisi di hari kiamat betapa mengharukan kondisi tersebut? Yang itu membuat Nabi kita SAW gak kuat dan beliau nangis. Kapan terakhir kali kita ngebaca ayat-ayat Quran dan kita nangis, teman-teman? Kapan terakhir kali kita ngebaca ketika melewati ayat wa innallaha bikum laraufur rahim? Allah tuh penyayang dan sayang banget kepadamu. Kapan terakhir kali kita berhenti saat ngebaca ayat innallaha ghafurur rahim? Kemudian setelah berhenti kita ngomong ke Allah, ya Allah Engkau maha pengampun lagi maha penyayang, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Kapan? Kapan kita berhenti saat ngebaca ayat innallaha azizun dzuntiqam? Allah maha perkasa lagi memiliki siksaan yang kuat. Terus kita berhenti dan kita bilang, ya Allah, siksaanmu amat berat namun dosaku terlalu banyak ya Allah yang belum aku taubati. Kapan terakhir kali, teman-teman? Bahkan Al-Fatihah yang udah sering apalin sama terjemahannya. Kapan terakhir kali kalian sholat dan saat kalian ngebaca Maliki Yaumiddin, terus kalian diam sejenak dan ngebayangin, ya Allah di hari kiamat dosaku gimana? Kapan terakhir kali kita ngehayatin ayat-ayat Allah itu? Karena kita sibuk, bahkan sibuk gara-gara kajian, sampai kita lupa untuk tadabur. Nasihat dari Ustadz Nuzul Zikri, kurangin kajiannya. Ustadz Muhammad Nuzul Zikri, dengerin tuh kajian beliau episode 50-60 Tazkiratus Sami. Kalau kalian udah ikut kajian, tapi kajian itu malah nggak ngebuat kalian semakin khusyuk, kalian nggak bisa ngamalin karena over limit, terlalu sering kajian sampai akhirnya kurang dalam menghayati ayat-ayat Allah. Kurangi kajiannya. Kurangi kajian, hayati dulu ilmu-ilmu yang udah didapat, hayati Quran. Nanti kalau udah bisa khusyuk, kita udah semakin imannya baik, baru tambah kajian lagi. Itu cara pertama untuk menggapai cinta Allah, teman-teman, yaitu hayati ayat-ayat Allah. Banyak banget ayat-ayat Allah yang bisa kita hayati. Surah An-Naba aja, itu dalam banget saat kita ngebaca surah An-Naba ya. Kemudian juga ingin menyampaikan tentang Masitoh ya. Ini adalah hadis yang disahihkan oleh Imam As-Suyuti atau Imam Asy-Syaukani. As-Suyuti ya. Imam As-Suyuti mensahihkan hadis ini. Syekh Albani mendoifkannya. Adapun Ibnu Katsir tawakuf alias tidak memberi komentar. Ini adalah sebuah hadis tentang pembantu Fir'aun, tukang sisir anaknya Fir'aun. Fir'aun punya anak perempuan ya. Sekali lagi hadis ini emang diperselisihkan ulama tentang sahih atau enggaknya. Tapi yang jelas Fir'aun punya anak di dalam hadis ini. Lalu pembantu dari Fir'aun ini lagi nyisirin anak Fir'aun. Saat lagi nyisir, sisirnya jatuh. Dan saat jatuh akhirnya sang pembantu ini bilang Bismillah. Dengan bahasa umatnya Nabi Musa tentunya ya. Karena bukan bahasa Arab kalau Nabi Musa itu. Baca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Akhirnya anaknya Fir'aun bilang, siapa itu Allah? Dan Masitoh berkata, Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Langsung anaknya ngadu. Anaknya langsung ngomong, kalau kamu nyembah selain ayah, maka aku akan laporkan kepada ayah. Dan akhirnya dilaporin tuh anaknya kepada Fir'aun. Wahai ayah, sesungguhnya pembantu kita ini, tukang sisir aku ini, dia nyembah Allah. Dan dia bilang Allah adalah Tuhannya dan Tuhan kita. Dan Fir'aun jelas marah. Gak ada Tuhan selain aku, kata Fir'aun kan. Akhirnya Fir'aun menyiksa Masitoh dengan cara apa? Yaitu mau dimasak di kuali. Mau dimasak di kuali. Kalau mau keluar dari agama ini, atau kalau nggak keluar dimasukin ke dalam kuali. Dan sang ibu ini, Masitoh ini, dia nolak.
alias dia lebih rela untuk mati daripada harus keluar dari agama tauhid. Akhirnya Fir'aun gak kehabisan ide tuh. Yang Fir'aun lakukan adalah Masitoh tidak dibunuh dulu, tapi Masitoh punya 3 anak. Anak terbesarnya dibawa ke depan Masitoh. Kemudian Masitoh disuruh keluar dari agama kamu, atau kalau gak mau, ini anak paling gedemu akan dimasukkan ke dalam kuali, digoreng. Dan Masitoh tetap lebih memilih untuk teguh di atas agama tersebut. Akhirnya anak paling dewasanya masuk di depan ibunya, di depan mata ibunya, digoreng teman-teman. Wah, kebakar, mati, insya Allah syahid. Anak yang kedua yang tengah sama, digoreng di depan ibunya. Dan anak yang ketiga nih yang bayi. Dan ketika ngelihat bayinya mau digoreng, Masitoh di situ agak goncang tuh. Saat lagi mulai goncang karena ngelihat anak bayi mau digoreng itu nggak kuat rasanya gitu. Tapi di situ sang anak bayi ini karomah dari Allah. Si anak bayi ini ngomong ke Masitoh, wahai ibu, bersabarlah, innaki 'alal haqq, karena engkau berada di atas kebenaran wahai ibu, bersabarlah. Akhirnya mati juga anaknya, digoreng 3-tiganya. Barulah di situ Masitoh dimasukkan ke dalam api. Dan ini adalah tafsir, salah satu tafsir dari hadis di mana Nabi SAW bersabda 3 kriteria, yang mana kalau 3 ini ada dalam hati seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dan poin yang nomor 3 yang kita udah bahas di pekan lalu adalah apa? Ketika seseorang benci untuk dilemparkan ke dalam api, sebagaimana ketika dia membenci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan ke dalam api. Itu teman-teman, luar biasa imannya kuat tuh. Luar biasa karena dia ingin menggapai cinta Allah. Karena dia ingin Allah mencintainya. Dan ketika kita mencintai seseorang karena Allah, ketika kita berusaha untuk mencintai apapun yang Allah cintai, kita manusia yang kita nggak lepas dari kesalahan. Oke? Dan kita punya cinta-cinta duniawi yang memang wajar. Maka ketika kita terlanjur jatuh kepada cinta yang gak sesuai dengan aturan Allah, maka cepat-cepat balik ke Allah, taubat. Dan ini adalah salah satu kisah yang dicatat dalam sejarah yang luar biasa, yaitu ketika Abu Bakar dan Robiah al-Aslami debat gara-gara pohon. Abu Bakar cinta dengan pohonnya, Robiah pun cinta dengan pohonnya. Dan ketika ada satu pohon yang Robiah dan Abu Bakar nih debat ini. Abu Bakar bilang ini pohonku, Robiah bilang ini pohonku. Akhirnya mereka debat, dan ketika debat akhirnya salah satu dari keduanya melontarkan ejekan kepada yang lainnya. Lupa ini Abu Bakar yang ngejek atau Robiah yang ngejek, pokoknya salah satu dari keduanya ngejek. Dan setelah ngejek langsung nyadar, aku telah berbuat salah, tolong balas aku, tolong balas aku. Tapi Abu Bakar, anggap aja Robiah yang ngejek Abu Bakar. Kemudian Robiah bilang, tolong ejek aku balik. Dan Abu Bakar gak mau. Gak mau. Tapi lebih memilih untuk mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan. Inilah yang terjadi teman-teman ketika kita berusaha mencintai seseorang karena Allah. Pasti ada kekurangannya. Pasti. Pasti ada momen dimana kita berpaling dari cinta yang benar itu. Ketika kita udah terlanjur, cinta kita berpaling, balik tobat kepada Allah, insya Allah hubungan akan baik lagi. Nabi kita SAW bersabda, tidaklah 2 orang saling mencintai karena Allah kemudian dua-duanya jadi bertengkar, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh keduanya atau oleh salah satunya. Kalau Ariza bersahabat dengan Hafiz udah lama, saling mencintai karena Allah, lalu tiba-tiba kita clash, kita tiba-tiba bermusuhan, itu pasti karena dosa yang dilakukan oleh kita berdua atau salah satu dari kita. Kalian nikah, kalian mencintai istri kalian karena Allah, lalu kemudian tiba-tiba kalian jadi benci terus cerai, itu pasti karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya atau dua-duanya. Maka teman-teman, kalau kalian udah tahu konsep ini, kalau terjadi permusuhan antara kita dengan teman kita, yang paling awal harus kita lakukan adalah bukan nyari alasan kenapa kita tengkar
secara duniawinya bukan. Tapi yang harus pertama kali kita cari adalah dosa apa yang udah aku lakuin sehingga Allah timpakan hukuman berupa aku clash sama teman yang selama ini aku mencintainya karena Allah. Gitu harusnya. Kalau kalian cinta sama istri kalian karena Allah lalu tiba-tiba clash, maka ingat dosa apa yang kulakukan yang bikin Allah menghukumku dengan jadi clash dengan istriku. Dan ingat, dosa yang AA maksud bukan cuma dosa yang terjadi setelah nikah, tapi dosa yang sebelum nikah juga. Karena Allah itu bisa menghukum kita atas dosa yang kita lakukan 30 tahun yang lalu. Sebagaimana Abdullah bin Sirin ya? Benar gak sih? Abdullah bin Sirin ya? Ya. Abdullah bin Sirin, Muhammad bin Sirin, maaf ya. Muhammad bin Sirin itu kan masuk penjara gara-gara apa? Gara-gara dosa 40 tahun yang dia ingat. 40 tahun sebelumnya Muhammad bin Sirin pernah bilang kepada salah satu orang, dasar kamu orang bangkrut, sambil ngerendahin gitu. Hah, bangkrut loh. Itu 40 tahun kemudian Muhammad bin Sirin sama Allah diuji, jualan parfum mewahnya kemasukan tikus bangke. Sehingga parfumnya yang harganya tuh berapa puluh miliar kalau dirupiahkan, itu kan jadi najis, gak bisa dijual. Sehingga bangkrut dan masuk penjara. Setelah masuk penjara, Muhammad bin Sirin bilang, aku tahu dosa apa yang membuat aku jadi masuk penjara ini. Yakni dosaku yang kulakukan 40 tahun yang lalu saat aku mengatakan pada seseorang, hei dasar bangkrut. Allah balas sekarang nih. 40 tahun kemudian aku dibikin bangkrut dan akhirnya masuk penjara. Allah bisa menyiksa kita, menghukum kita atas dosa yang kita lakukan 30 tahun yang lalu. Maka salah satu cara untuk menggapai cinta Allah adalah dengan apa? Taubat. Taubat. 2 aja yang pengen lakuin, yang pengen ajarin ke kalian. 1, baca Quran, hayati. 2, sering-sering ingat sama dosa dan taubat yang sungguh-sungguh. Ya, kalau buat sekarang kalian yang udah biasa istighfar 100 kali tapi cuma di lisan doang, sekarang naik level ya. Istighfarnya sambil dihayati, ingat sama dosa, ya Allah. Dosa yang kulakukan 5 tahun yang lalu saat aku ngelalain sholat, ya Allah. Aku bisa masuk neraka selamanya kalau mati 5 tahun yang lalu, ya Allah. Lalu setelah kalian taubat, ingat sama nikmat Allah yang udah ngasih kalian hidayah. Ya Allah, aku ngelakuin pembatal keislaman, ya Allah, tahun lalu. Lalu engkau mengajarkan aku, ya Allah, lewat ustadz-ustadz sehingga aku nyadar kalau aku salah. Terus kalian kebayang, ya Allah, kalau aku mati tahun lalu gimana? Aku bisa masuk neraka selamanya, ya Allah. Tapi engkau nyelamatin aku dari dosa tersebut. Jadi sambil taubat tuh sambil syukur juga kalian. Ya Allah, dulu jarang puasa Ramadan, kemudian dapat hidayah jadi puasa Ramadan. Alhamdulillah, ya Allah. Maafkan dosa-dosaku yang dulu, ya Allah. Sambil dikodok juga. Gitu teman-teman. Itu cara menggapai cinta Allah. Yaitu ibadah yang dihayati. Kalau sekarang udah mulai gak menghayati ibadah, hati-hati. Karena kalau ibadah udah mulai gak dihayati, hidayah semakin lama semakin dicabut. Semoga Allah karuniakan kita rasa cinta kepadanya. Dan semoga Allah mencintai kita juga ya. Dengan sebab amal-amal yang sangat terbatas ini. Oke teman-teman, sedikit aja tadabur dari surat Yusuf yang ingin sampaikan sebelum penutup ini. Kita kemarin udah sampai ke dalam pembahasan ketika kakaknya Nabi Yusuf berkata, jangan bunuh Yusuf tapi lemparkan Yusuf ke tempat yang jauh. Agar hati ayah cintanya ke kita aja. Kemudian abis itu waja'u abahum isya ayyabkun. Ya. Dan datanglah kakak-kakak Nabi Yusuf itu, ya. Setelah Nabi Yusuf itu dilempar ke dalam sumur, kakak-kakak Nabi Yusuf datang ke ayahnya, kemudian sambil ngebawa darah yang palsu dan mengatakan, wahai ayah, Yusuf itu bermain bersama kami, kemudian habis itu dimakan serigala. Ini ya buktinya. Nah teman-teman, ada hal yang perlu kita hayati dari ayat ini, yaitu apa?
terkadang kita setelah melakukan dosa, kita ini berusaha untuk menutupi aib tersebut. Dan ini bagus kalau dosanya terkait hanya dengan Allah saja. Kalau dosanya hanya antara kita dengan Allah, maka kita tutup-tutupi. Itu bagus. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan hak orang lain dan kita tutup-tutupi, itu justru akan menjadi beban yang semakin berat. Maka jangan berani teman-teman. Kalau dosanya udah kaitan dengan orang lain, jangan sekali-kali kita berusaha untuk ngeles. Akuilah. Karena kalau kita nggak ngaku, yang ada adalah semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk kesananya. Akui teman-teman. Kalian harus gentle gitu. Selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih parah. Kayak misalnya kalian udah terlanjur memfitnah orang. Kemudian orangnya udah sakit hati. Dan orangnya udah tahu bahwasanya kita lah yang memfitnah dia. Maka itu gak ada jalan lain kecuali minta maaf. Terima konsekuensinya. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya orang tersebut akan melakukan hal yang sangat buruk ke kita. Kalau kita misalnya udah terlanjur korupsi, balikin. Walaupun konsekuensinya akan dipecat, iya. Balikin. Karena kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, itu akan dibawa sampai mati. Makanya dalam Islam konsep untuk taubat, kalau kita udah zolim ke orang lain, itu gak cukup untuk taubat ke Allah. Kalian bunuh orang gak sengaja, maka ada uang diat, 100 ekor unta, 20 miliar harus kalian bayar. Dari sini kita paham bahwasanya kalau dosanya berkaitan dengan orang lain, itu kita harus nerima konsekuensinya teman-teman. Bukan malah kabur. Jadilah muslim yang jujur. Kalau udah berkaitan dengan orang lain dosanya dan kita ingin benar-benar taubat, kembalilah kepada Allah, kemudian minta maaflah kepada orang-orang tersebut yang pernah kita zalimi. Kembalikan hak mereka. Jangan malah ditutup-tutupi yang nanti di hari kiamat Allah bukakan. Dan itu akan semakin malu kita di hadapan Allah di hari kiamat. Dan itu yang terjadi dengan kakaknya Nabi Yusuf, yaitu menutupi kesalahan mereka yang kaitannya dengan dosa pada orang lain. Akhirnya hukumannya adalah Allah kasih kesengsaraan hidup, sampai akhirnya setelah 80 tahun barulah Allah cabut kesengsaraan hidup tersebut. Buat kakak-kakak Nabi Yusuf itu adalah siksaan. Adapun buat Nabi Yakub, kesengsaraan hidup yang dirasakan oleh Nabi Yakub itu adalah sebagai pengangkat derajat di sisi Allah. Sehingga ujiannya sama, tapi beda efeknya atau beda jenisnya ya. Ujiannya sama, tapi buat kakaknya Nabi Yusuf itu adalah hukuman. Adapun bagi Nabi Yakub itu adalah pengangkat derajat. Tinggal pilih aja nih kita hidupnya mau gimana. Kalau kaitan dengan dosa orang lain dan kita nggak mau minta maaf, kita nggak mau mengembalikan hak mereka, ya tinggal nunggu aja hukuman dari Allah sebagaimana Allah menghukum kakaknya Nabi Yusuf. Nauzubillah min dzalik. Itu aja dari Arizal teman-teman. Terima kasih karena udah sabar dengan materi ini. Silakan buat yang mau nanya pertanyaan boleh nanya ya. Akhi, nyalain itu kipas angin tolong. 3 yang paling ingatnya. Izin bertanya, mana yang terbaik ketika ingin membaca Quran dan artinya? Apakah satu ayat kemudian langsung arti atau satu halaman kemudian arti, atau ada cara yang baik menurut AA? AA pribadi lebih ngerasain bisa khusyuk ketika ngebaca Arabnya satu halaman. Kemudian AA pas baca terjemahan fokus banget di terjemahan. Fokus banget. Karena kalau misalnya satu ayat terjemah nantinya pusing mata kita. Nanti malah kita lebih konsen di otak. Padahal saat kita lagi baca terjemahan, harusnya kita konsennya di tadabur, di hati, bukan di otak. Yang rasain saat ngebaca Arabnya dulu full, kemudian habis itu baca terjemahannya dengan penuh konsentrasi, itu masuk ke hati, itu Arizal bisa ngehayatin banget. Dan ketika udah menghayatin, Allah yang bikin Arizal bisa paham sendiri bahwasanya ayat yang ini tuh artinya ini, ayat yang ini artinya ini. Dan itu Allah lakukan selama sekitar 5 tahunan. Setelah udah 5 tahun terbiasa menghayati Quran, akhirnya Allah karuniakan Arizal untuk paham Quran walaupun dalam kondisi belum belajar bahasa Arab. Gitu teman-teman.
Jadi yang rasakan lebih indah tuh ketika baca terjemahannya, konsen aja dibaca terjemahannya sambil fokus ingin menangis, sambil ngobrol aja dengan Allah. Saat ayatnya berhubungan dengan waris misalnya, kalian ngomong, ya Allah, segala puji bagimu yang warisannya begitu sempurna hukum waris ini ya Allah. Buat laki-laki 2 kali lipat perempuan. Oh, karena laki-laki harus nyari nafkah. Ya Allah, Engkau baik banget kepada hambamu yang laki-laki. Begitupun kepada hambamu yang perempuan ya Allah. Ketika mereka gak wajib menafkahi siapapun, Engkau tetap ngasih mereka bagian, yaitu setengah dari laki-laki. Dan itu Kau lakukan salah satunya untuk membahagiakan kaum wanita ya Allah, untuk mengangkat derajat mereka daripada orang-orang di zaman jahiliyah, di mana mereka gak dapat warisan sama sekali. Ya Allah, hukummu begitu sempurna. Ngomong gitu teman-teman. Jarang ya kita ngomong kayak gitu ke Allah. Jarang. Padahal itu adalah salah satu pembersih hati. Saat kita sering ngobrol dengan Allah, apa-apa langsung ngomong sama Allah. Bukankah Aisyah yang nyuruh kan? Kalau kita misalnya lagi potong nih sendal, tali sendal, langsung doa ke Allah, ngomong. Sendal copot, ya Allah, sendalnya copot. Engkau yang menakdirkan ya Allah. Ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Terus saja sering ngomong ke Allah. Lagi ada makanan enak, kalian nangis, ya Allah, ini makanan, berasnya dari mana, garamnya dari mana, sambelnya dari mana, tempenya dari mana. Engkau gerakan hamba-hambamu untuk kerja ya Allah, sehingga dapat sesuap makanan ini. Itu pas lagi makan, nikmatnya luar biasa teman-teman. Kalau kalian biasa kayak gitu, lakukan saat lagi sendirian. Kalau lagi ada orang lain, ya jangan kayak gitu. Nantinya dikira apa? Autis ya? Atau apa tuh? Maksudnya jadi kayak punya dunia sendiri gitu ya. Takutnya orang-orang nganggap kita kayak gitu. Mereka nggak paham bahwasanya kita lagi zikir ke Allah, tapi mereka nggak paham, akhirnya ngejek-ngejek kita. Itu nggak masuk istizabidin karena mereka nggak ngerti. Mereka ngira kita lagi ngomong sendiri padahal kita lagi doa. Ya ini ya maksudnya kalau kita lagi bareng sama orang lain ya proporsional gitu, sewajarnya aja. Kalau lagi bareng orang lain kita paling baca bismillah pas awal makan, alhamdulillah pas beres makan, tapi ngobrol sama Allahnya di hati gitu loh. Adapun kalau lagi sendirian gak ada salahnya kalian ucapin di mulut gitu. Pas mau makan, ya Allah ini makanan banyak banget, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Terus kalian makan, ya Allah enak banget ya Allah, lisan aku, lidahku dikasih sehat, gak sariawan, terima kasih ya Allah. Itu indah banget teman-teman kalau bisa selalu kayak gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya maaf pengen nanya, kalau maaf ini di luar tema. Oke, baik. Jadi sebentar ya teman-teman. Untuk pertanyaan fikih bisa ditanyain di besok pagi ya teman-teman ya. Besok pagi. Apin di sini lebih fokus di pembahasan materi dulu. Kalau persahabatan yang satu karena Allah, tapi yang satu bukan karena Allah, apakah di akhirat jadi permusuhan? Iya, yang bukan karena Allah jadi permusuhan. Ya. Kalau teman kantor biasa-biasa aja, nggak dekat gitu, cuman kepentingan duniawi, nggak ada masalah. Kalau misalnya karena kepentingan duniawi, ya, yang mana kita emang butuh dengan duniawi tersebut. Ya, tapi kalau jadi teman dekat, pastikan yang teman dekat tersebut adalah teman dekat yang landasannya adalah karena agama. Bagaimana bersahabat dengan orang kafir? Bagaimana cara yang paling efektif untuk berdakwah kepada mereka? Apakah dengan action atau dengan lisan? Baik. Dengan orang kafir itu yang paling efektif adalah kasih duit, kasih barang. Kalau bisa teman-teman ya, Nabi SAW tuh ngasih berapa ratus ekor unta sih kepada orang yang baru masuk Islam atau kepada orang yang belum masuk Islam. Dikasih 1 lembah kambing. Maka kalau kalian crazy rich, ada 1 orang yang kafir, coba kasih mereka Lamborghini gitu ya. Terus bilang, di ajaran agamaku ini, aku diajari untuk baik loh kepada non muslim. Aku pengen ngasih Lamborghini ini dengan harapan kamu mau deh masuk Islam gitu ya. Kalau kamu gak mau masuk Islam, maka ya aku akan tetap ngasih hadiah ini. Mudah-mudahan setidaknya kau hatinya lunak dan tahu bahwasanya orang Islam itu akhlaknya baik-baik, yang benar-benar mengamalkan agamanya. Setidaknya mindset dia terhadap Islam berubah gitu. Yang awalnya ngira Islam ekstrim, jadi Islam tuh baik ya, walaupun aku belum mau masuk Islam gitu. Tetap kita membenci kekafiran mereka ya. Baik teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kalau bersahabat dengan orang Nasrani tapi dia punya pengaruh baik, bahkan suka mengingat ibadah, dan ini sudah berlangsung 30 tahun,
dan tidak bisa untuk menjauh karena tiap hari bersama bagaimana hukumnya. Jadi gini ya, pertama kalau ada orang-orang kafir yang bilang ke kita, jangan lupa sholat yang 5 waktu, kita bilang makasih udah ngingetin. Tapi kita jangan balikin, jangan lupa ya kamu ibadah di gereja, itu jangan. Mereka nyuruh kita buat ibadah, ya syukur, alhamdulillah. Sebagaimana Dajjal pun bilang ke Tamim Ad-Dari untuk ngikut Nabi SAW. Ya cuman kita jangan balikin dengan nyuruh mereka untuk ibadah kepada berhala. Kalau kita nyuruh mereka untuk ibadah ke berhala, bisa murtad kita. Makasih udah ngingetin sholat yang 5 waktu, kamu juga jangan lupa untuk khusyuk sujud ke Yesus gitu. Ya nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Itu bisa kufur teman-teman, bahaya. Ya. Jadi kalau emang kita sering ketemu karena itu teman kantor, ya udah kita jalin hubungan sebagai teman aja, rekan di kantor yang saling ngasih manfaat di kantor. Tapi kita berusaha untuk ngedakwahin dia ya, dengan akhlak kita, dengan kasih hadiah, terus ajak dia untuk masuk Islam kalau bisa. Ya. Kalau dulu pernah membajak orang kafir harbi, tapi kemudian orang kafir harbinya masuk Islam. Ya yang terhitung adalah ketika dia kafir harbinya ya. Cuman alangkah baiknya kalau dia udah masuk Islam, kita balikin lagi. Ya kita balikin lagi hak dia, agar dia semakin senang dengan Islam, kan dia mu'alaf gitu. Harus dibikin hatinya senang. Ya sebagaimana Nabi pun SAW terkadang harta rampasan perang ada yang dibalikin tuh ke orang-orang kafir. Ya dalam rangka untuk menarik hati mereka. Ya. Gitu. Jadi jangan saklek banget. Orang kafir harbi mah boleh dirampas hartanya, akhirnya kita rampas gitu ya. Ya enggak gitu, jangan saklek gitu teman-teman. Ada kalanya orang kafir harbi malah kita kasih hadiah dalam rangka untuk melembutkan hatinya gitu. Ya, seperti itu. Walaupun nanti ada rinciannya ya tentang kalau orang kafir harbi itu apakah boleh dikasih hadiah atau enggak, itu nanti ada rinciannya teman-teman. Enggak bisa seenaknya. Ada yang mau nanya langsung dari kalian? Belum? Benar? Ya mudah-mudahan materi Arizal jelas, dan amin minta maaf kalau misalnya ada kekurangan dari pembahasan ini ya. Baik, ini ada yang pertanyaannya di luar materi, jawab aja sekarang, takutnya besok pagi nggak ikut. Teman-teman, keputihan itu adalah suci menurut pendapat yang lebih tepat ya, dan kita udah bahas apa dalil sucinya keputihan, yakni Nabi SAW air mani beliau hanyalah keluar ketika beliau berhubungan dengan istri. Oke. Ulang ya, apa dalilnya sucinya keputihan? Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah mimpi basah. Karena mimpi basah itu dari setan. Oke. Mimpi basah itu berarti kan kita mimpi zina ya. Dan mimpi zina itu berarti dari setan. Nah, para nabi itu dijaga oleh Allah sehingga mimpinya nggak ada mimpi basah karena mimpi dari setan. Mimpi para nabi itu juga dari Allah, wahyu kan. Nah, sehingga satu-satunya momen adanya sperma Nabi Muhammad SAW adalah setelah beliau berhubungan badan dengan istrinya. Nah, Aisyah menemukan ada air mani di pakaian Nabi Muhammad SAW, dan Aisyah tidak mencucinya. Aisyah hanya mengeriknya. Yang ini menjadi dalil bahwasanya air mani itu suci. Dan ketika kita paham air mani itu suci, sedangkan air mani Nabi SAW itu terjadi setelah berhubungan dengan istri beliau, dan yang namanya ketika berhubungan itu akan keluar juga, yang namanya keputihan itu sangat lumrah untuk keluar juga, ya. Maka itu bisa kita simpulkan bahwasanya keputihan itu suci. Itu dalilnya teman-teman ya, yang udah sampaikan dulu. Nah, jadi keputihan suci. Adapun kalau ngorek-ngorek kemaluan untuk ngecek yang ada di dalam gitu ya, apakah ini haid atau keputihan, apakah batal, maka jawabannya pendapat yang pegang adalah tidak batal, karena yang membatalkan puasa Ramadan itu adalah makan, minum, dan ngeluarin sperma dengan sengaja, atau berhubungan badan dengan sesuatu yang bisa dimasukin. Ngerti nggak? Berhubungan badan dengan sesuatu yang bisa dimasukin, artinya berhubungan badan dengan cewek di kemaluan depannya, atau berhubungan badan dengan cowok di duburnya. Itu batal puasa. Itu batal. Sodomi, gay, itu ketika masukin kemaluan ke dubur, maka itu batal puasa Ramadan. Nah, adapun kalau misalnya masukin tangan ke dubur,
ketika misalnya masukin ambeien atau ketika cebok kita masukin air ke dalam kemaluan kita, itu nggak termasuk pembatal puasa. Karena yang ngebatalin puasa tuh makan dan minum. Sedangkan kalau masukin air ke dubur, ada gitu orang minum dari dubur? Yang nggak ada ya, nggak ada. Makanya nggak batal menurut pendapat yang lebih kuat, insya Allah. Ini pertanyaan terakhir ya, habis ini izin untuk ngantuk banget, pengen tidur ya. Jika menjauhi atau menjaga jarak dengan saudara karena membawa pengaruh buruk, misalnya menjadi lebih cenderung ke dunia dan membuat mudarat dari sisi harta, apakah termasuk memutus silaturahim karena rasanya tidak bisa mencintai karena Allah? Kalau tidak bisa mencintai karena Allah, orang-orang yang emang sering zolim ke kita itu wajar. Tapi jangan putus silaturahim. Artinya kita tetaplah ketemu sama mereka seminggu sekali, sebulan sekali. Jangan lost kontak total kalau itu adalah saudara kandung kita. Adapun kalau temen, maka nggak harus kita selalu berhubungan dengan mereka, alias kita boleh-boleh aja memutus hubungan kalau emang mereka banyak zolim ke kita. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian sampai ini, dan besok pagi insya Allah ada kajian fikih jam 5:30. Ikuti ya, kita ngebahas tentang sholat insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.